Jadi ini adalah partisipan yang diwawancari adalah pengusaha Indonesia yang pernah berbisnis ekspor dengan Cina, kolaborasi dengan perusahaan Cina, yaitu investasi untuk pembelian barang. Memiliki pengalaman kerja di perusahaan Cina, ya sudah pernah. Jadi saya akan melakukan wawancara dengan orang yang pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan Cina, yaitu produk elektronik. Oke. Ada pertanyaan penelitian utama bagi Indonesia, seberapa penting memiliki kerjasama ekonomi dan pendidikan dengan Cina di masa depan. Nah, keunggulan produk jasa Cina itu apa sih dibanding produk lokal atau negara lain dalam bisnis Anda? Oke, saya jawab ya. Kelebihan produk Cina itu mereka lebih murah untuk kos produksinya dibanding produk lokal di negara Indonesia dalam bisnis saya. Kenapa? Karena electronic lighting dan sound di sana itu diproduksi secara massal dan masif, sehingga dan juga biaya pegawainya atau pekerjanya murah karena orang di sana itu banyak, jutaan orang yang berebut untuk mencari pekerjaan. Karena sempitnya lapangan pekerjaan, mereka bersedia dibayar murah. Nah, bagaimana dengan kualitas dan harga produk Cina? Ini untuk pertanyaan kedua ya. Kualitasnya itu bisa dipertahankan, bisa diandalkan sekarang. Karena apa? Cina dulu adalah Cina yang mengcopy paste barang dari Eropa. Namun Cina sekarang adalah Cina yang memproduksi, yang menginisiasi ide, yang merekonstruksi, yang melakukan reproduksi, yang melakukan inovasi, bukan hanya sekarang copy paste dari produk Eropa maupun US. Itu jawaban saya terhadap bidang electrical, khususnya di dunia event, yaitu sound dan lighting, termasuk LED, bahkan LED screen, Videotron. Prospek pasar Cina Indonesia. Pertanyaan 3. Menurut Anda seberapa besar potensi pasar Cina untuk produk Indonesia? Potensi produk Cina ini sangat besar karena harganya yang sangat murah dengan teknologi yang sangat canggih, yang mana Indonesia ketinggalan hampir 10-20 tahun dalam hal electrical ini. Untuk itu Indonesia dikatakan adalah negara, saya katakan ini adalah negara konsumen, bukan negara produsen, sehingga pasarnya untuk produk-produk Cina bagus banget. Nah, pertanyaan keempat, tantangan utama dalam memasarkan produk Cina ke Indonesia. Tantangan utamanya adalah persaingan banyaknya pabrik ataupun importir yang memasarkan produk Cina ke Indonesia. Itu dia tantangannya. Makin banyak orang, makin hancur-hancuran harga, semakin murah juga harga, sehingga harga rental di Indonesia menjadi sangat-sangat murah. Karena apa? Harga belinya juga murah. Oke, pertanyaan tema 3, manfaat penguasaan bahasa Mandarin. Pertanyaan ke-5 berarti ya. Seberapa penting kemampuan bahasa Mandarin dalam negosiasi bisnis dengan mitra Cina? Bahasa Mandarin sangat penting untuk negosiasi dengan mitra Cina. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, kemunduran bahasa ataupun ketidakbisaan bahasa bukanlah tantangan utama. Karena dalam bisnis yang diutamakan adalah uang dan dealing, bukan terhadap bahasa. Namun memang agak sedikit membuang waktu
Karena belum tentu semua orang Cina fasih berbahasa Inggris. Dan belum tentu semua orang Indonesia bisa berbahasa Mandarin. Yang kita bisa lakukan adalah, karena kita berbisnis ya, kita bisa saya punya teman yang bisa berbahasa Mandarin di Cina, dan juga saya punya translator, dan juga saya bisa memanfaatkan teknologi yang hanya bisa dibeli di Cina dengan beberapa yen untuk melakukan transaksi bisnis dan translasi bahasa dengan mudah. Ada alat itu secanggih itu sekarang Cina. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nomor 6. Apakah Anda atau tim pernah mengalami kendala komunikasi karena bahasa? Saya pernah, tapi ya itu tadi, saya akali dengan teknologi dan saya punya teman yang bisa berbahasa Mandarin di sana. Tema 4, dampak kerja sama pendidikan. Oke, pertanyaan nomor 7. Apakah program pelatihan kursus dari Cina bermanfaat untuk bisnis Anda? Ya, program pelatihan untuk ekspor impor sangat penting bagi saya, juga untuk product knowledge, pengetahuan produk yang terbaru juga sangat penting bagi bisnis saya, karena saya harus update dengan barang-barang yang diproduksi sekarang. Apa saja sih barang-barang yang diproduksi oleh Cina, lalu untuk kecanggihan teknologinya dan semakin update-nya itu, saya harus bisa mengikuti dengan cara ikut pelatihan atau kursus singkat dari mereka, sehingga saya tidak perlu menerka-nerka apakah barang ini dan bagaimanakah barang ini. Contohnya electrical ya, terutama electrical. Lalu pertanyaan nomor 8. Bagaimana kerjasama pendidikan, misalnya pertukaran pelajar, bisa mendukung bisnis kedua negara? Jadi kerjasama pendidikan ini kurang relevan bagi pebisnis ya, karena pebisnis hanya memikirkan uang, bukan kerjasama pendidikan. Kerjasama pendidikan bisa dilakukan oleh pemerintah. Ini ranahnya pemerintah, bukan pebisnis. Tapi jika mau dan bisa, saya bisa menampung orang-orang Cina untuk bekerja dengan saya. Contohnya, saya bermimpi untuk membuat pabrik. Nah, saya bisa memanfaatkan orang-orang Cina yang terampil dan ahli di bidangnya, terutama teknologi, untuk sistem pabrik saya di masa depan. Ini bisa mendukung kedua negara karena saya memberikan berbagai fasilitas di Indonesia yang tidak dimiliki oleh pabrik-pabrik di Cina. Misalnya, tolong DeepSeek carikan untuk saya. Oke. Pengalaman saya Oke. Tolong transkripkan ini dengan jelas sehingga saya bisa melakukan tugas saya dengan baik dan benar. Tolong jangan dirangkum karena setiap esensi-esensi dari percakapan ini sangat penting. Terima kasih atas wawancara ini.